Halo Mami. Halo sayang, kembali lagi. Sehat? Puji Tuhan sehat. Kok tambah cantik? Sayang suaminya. Sayang suami. Welcome to podcast Dikamer. Masa sih? Iyalah, Dari mana Mami tahu Papi sayang sama Mami? perhatiannya. Semua orang perhatian. Tukang ojek pun perhatian. Mau kemana Mbak? Tindakannya. Semua orang tindakannya. Tahu kenapa? Tahu. Hati kita bisa merasakan. Asik. hati kita bisa merasakan seseorang itu cinta sama kita atau tidak. Ya. Ini malam minggu kita mau pacaran. Kita mau kemana Mami? Ambil apa ya? Kita mau nonton. Yes. Karena udah lama kali nggak nonton. Buka belum ya? Sudah buka. Karena di berita juga di Jakarta sudah buka. Di Jakarta dengan Batam kan beda dong. Sama itu karena kan sana kan ibu kotanya dan di sana tingkat kewaspadanya kan lebih tinggi. Jadi kalau di sana pun sudah longgar, pasti di sini juga akan mengikuti gitu. Rindu juga ya. Iya rindu juga udah hampir berapa bulan tak nonton selama PPKM kan? 3 bulan ya. Iya 3 bulan. Oke Mami. Mami masih sering berdoa. 2 malam. Iya. Iya, pasti Papi sering dipaksa berdoa kan? Nggak boleh begitu. Karena ya dulu kan Mami pelayanan kan? Iya. Kenapa Mami bisa malas sekarang berdoa? Jangan bilang karena Papi. Bukan. Itulah yang dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Maksudnya? Ya. Jadi mau bergaul sama Papi buruk? Bukan. Terus? Sekitar kita lah. Oh. Persekitaran kita. Kalau dulu kan kita dalam pelayanan kan orang-orang yang kita bergaul adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Jadi yang selalu memotivasi kita untuk semakin lagi lebih dekat dengan Tuhan. Kalau sekarang di persekitaran kita sebenarnya itu kuncinya diri kita sendiri aja. Dan sebenarnya kuncinya garis besarnya adalah malas. Ya kan? Kalau memang kita ada niat, kita bisa cari juga. Sebenarnya udah banyak yang mengajak-ngajak tapi tingkat kemalasannya itu udah kayak lebih besar daripada badannya gitu. Jadi sekitar kita kan nggak ada kayak yang bukannya lah ya, kalau mengajak ada sih ya kayak kaum ibu selalu diajak cuman malas gitu ya. Ya kalau boleh dikatakan sekarang itu udah tidak setia karena kita sekitar kita itu ya udah siapa lu siapa gue, siapa lu istilahnya enggak orang yang rajin beribadah. Tapi kalau kita katakan juga tidak bisa menyalahkan sekitar kita. Kita sendiri yang sebenarnya ya udahlah intinya malas aja lah ya. Malas. Ada rindu gak melayani lagi? Rindu, sangat rindu lah. Sangat rindu. Dengan suasana yang seperti dulu. Pernah nggak Mama merasakan hal titik terendah dalam kehidupan Mama? Pasti pernah dong. Titik terendah yang pernah dialami itu cerita sedikit lah ya kan. Kalau dulu sebenarnya aku itu orangnya bukan jenis orang yang rajin beribadah. Bukan rajin beribadah. Terus apalagi baca Alkitab, apalagi ngerti pun tentang firman Tuhan enggak. Karena dulu kan kami dulu di gereja yang sebelumnya sebelum masuk ke ini ibadah ya gitu aja, nggak ngerti ya ibadah baca firman sendiri di rumah itu nggak pernah. Kita dengar firman Tuhan ya di gereja saja, jadi nggak pernah. Jadi tiba-tiba kita berangkat merantau 3 tahun pertama itu anak baik, anak lugu ya, takut tengok kiri dan kanan tuh takut. Terus masuk ke PT yang kedua kan, PT yang kedua di Malaysia. Terus ya udah dijangkau kan sama teman-teman kan, ayo ke gereja ini segala macam. Enggak suka, apalagi yang gereja begituan gitu kan. Apalagi gereja yang tepuk tangan.
apalah itu nangis lah, ngapain lah itu gitu kan. Tapi karena di situ gereja kami yang dulu tuh jauh dan orang pun sedikit ke sana, jadi untuk menuju ke sana kan butuh biaya. Kalau sendiri apalagi contoh satu orang tuh 20 ringgit, perjalanan jauh takut juga. Ada sekitar setengah jam atau 45 menit itu sampai ke gereja yang dulu. Tapi kan kalau nggak ada teman kan jadinya malas. Ya udahlah, ibadah tak ibadah ya sama doang gitu. Ya kerja pun hari Minggu pun ya kerja aja, kayak nggak ada yang terjadi gitu kan. Nggak pernah beribadah gitu kan. Terus ya pacaran ya kan. cinta monyet gitu kan, cinta monyet. Sukanya dulu itu karaoke. Orang sukanya joget-joget, kalau aku sukanya nyanyi. Jadi hidup di dunia seperti itulah. Tapi di dunia seperti itu nggak pernah menyentuh yang namanya minuman, yang menyentuh namanya rokok, menyentuh namanya obat-obatan terlarang. Sekalipun selalu kita lihat yang begitu, tapi nggak pernah sentuh itu. Karena ke hobi tadi aja, kita ke hobi nyanyi aja gitu kan. Karena orang-orang juga pada suka dengan suaraku gitu. Suka. Terus kalau nyanyi itu kayak dikasih duit. Diresapi juga. Kalau nyanyi sangat diresapi, jadi orang suka lihatnya. Enggak juga, mungkin karena bagus kali suaraku kan. Jadi kan karena dikasih duit, contoh gitu kan ngikut teman. Contoh teman itu punya pacar, terus ayolah ke diskotik lah. Dia kan ada yang boleh jadikan VIP kan, jadi musik. Terus nanti kalau udah siap nyanyi udah bosen baru buat musik gitu. Terus dugem ya, baru dugem mereka gitu kan. Terus, tapi aku itu berdua sama temanku, namanya Kartika, baru di Medan, dia udah menikah dia kan. Dan berdua aja yang sadar tuh. Semua orang udah pada tak sadar gitu kan. Jadi nanti bisa kalau kerja malam itu, jadi di sana itu ada bar yang ada diskotik lah ya, ada diskotik itu buka jam 2 pagi. Jam 2 pagi sampai bukan jam 2 pagi, jam 2 sore. Yang khusus karaoke. Yang khusus untuk karaoke-nya, bilik VIP-nya gitu kan. Nanti kita kerja malam, pulang tuh jam 7 pagi. Tidurnya itu sampai jam 12 aja. Jam 12 tuh udah bangun, tuh mandi sama teman-teman tuh. Jam 2 tuh udah berangkat karaoke. Udah karaoke, terus udah siap di karaoke itu. Pulangnya jam 6. Jam 6 dari situ langsung berangkat ke tempat kerja. Dari karaoke itu? Dari karaoke itu. Langsung berangkat tempat kerja. Kayak gitu kehidupan. Kayak gitu kehidupan. Jadi PT yang terakhir ya? Ini PT yang terakhir. Nah, yang PT yang terakhir sampai kontrak itu. Lepas itu kayak gitu loh kehidupan dia. Jadi merasa itu kayak ada satu titik itu tuh merasa bosan gitu kan. Apa sih gunanya gitu? Apa sih gunanya aku lakukan seperti ini? Apa sih gunanya aku hidup kayak gini? Hanya untuk memuaskan batin saja gitu kan. Hanya suka karaoke sampai suara habis. Apa sih gunanya gitu kan? Terus pada waktu itu aku pergi gereja. Terus ada namanya Pak apa di Batam ini juga dia. Pak apa namanya? Marga Simanjuntak, Haposan Simanjuntak. Dia mengembalakan di Batu Aji. Terus dia buat khotbah dia. Kan merasa kita itu kan, kalau yang namanya dulu kita nggak ngerti banget, kalau yang namanya udah di diskotik itu adalah orang yang tidak benar gitu. Udah orang yang sudah sampah banget gitu kan. Jadi kita merasa itu nggak layak sebenarnya, masuk ke gereja itu nggak layak, munafik gitu kan. Terus pada masa itu dia berkhotbah tentang pengampunan. Terus dia pada itu ada 2 orang, Bapak Aposan ini satu sama orang Jakarta satu, yang dia memang benar-benar saksikan kebaikan Tuhan. Dia itu dari orang yang berandalan, dari orang yang menghina Tuhan. Artinya Tuhan itu nggak ada. Apa kalau Tuhan itu ada, kenapa hidupku seperti ini, kenapa ini kayak gitu, seperti menyalahkan Tuhan lah. Terus dia itu pergaulan bebas, seks bebas, terus dia mencuri uang perusahaan, segala macamnya dilakukan, segala yang buruk-buruk gitu kan. Tapi Tuhan bisa pulihkan dia, Tuhan bisa ampunkan dia gitu kan. Di situ langsung tersentuh hatiku kan, berarti bisa aku ini diampuni gitu kan. Sekalipun hidupku seperti ini,
Tapi hidupku bukannya seperti orang-orang lain yang kayak gimana banget gitu kan. Maksudnya yang selalu kan dalam pemikiran orang-orang gereja dulu itu kan aku tuh udah orang yang nggak benar gitu, orang yang nggak benar. Namanya hidupnya itu karaoke aja gitu kan. Dikira mereka itu kita udah bermain dengan kayak suami orang, kayak apa, kayak gitu kehidupan di sana itu kan. Padahal enggak, karena memang kita hobinya ya kita nyanyi aja gitu. Terus udah gitu timbullah dalam hati malu. Kok malu gitu ya kan, kok malu lah aku, tiba-tiba malu kayak tengok kayak anak-anak Tuhan gitu, kayak orang-orang pelayan di sana itu malu kalau lewat dari situ. Ya udah bagus menghindar aja, kayak ngerasa kita itu nggak layak lah dekat mereka. Kayak orang nggak benar gitu, ngerasa sendiri gitu. Terus pada waktu itu akan di sana kan ada kul kan, baru ada rumah doa. Terus aku tanya sama Kak Dona tambah kan, dia beda shift. Kenapa aku berani tanya dia? Karena beda shift. Aku shift C, dia shift A. Artinya nggak bertemu gitu kan. Aku tanya dia, ada keinginan untuk bertanya dia gitu kan. Kak, kalau mau bergabung dalam omsel kayak gitu, mau mengenal Tuhan itu gimana caranya gitu kan. Untuk mengenal Tuhan itu lebih dalam lagi, gimana caranya? Iya, ikut persekutuan aja, nanti dibimbing. Iya, gimana aku kiranya mendaftar gitu kan. Mendaftarnya gimana? Gak usah mendaftar, datang aja nanti hari Rabu kita hari Selasa nanti kita datang aja kamu gitu kan. Ada namanya Henny juga kan. Iya, datang aja say, nanti aku yang bawa. Itulah dibawanya lah ke situ. Tapi kan waktu kita masuk pada masa itu kan kita kan merasa tertuduh. Segala sesuatu yang dikotbahkan kan merasa tertuduh. Namanya kita melakukan kayak gitu kan, apa, karaoke, kita merasa tertuduh, apa-apa firman Tuhan merasa tertuduh. Gimana ini, bener nih ini gini kan, bener nih ini gitu. Terus langsung datang ketua kul, tapi di sana kan namanya gembala kul. Kalau di sini kan gembala udah besar kan. Gembala kul tuh bilang gini, Kak Liris, mana lu? Iya, kamu bener-benernya katanya kayak gitu. Kamu bener-benernya mau ikut kayak gini? Nanti kamu masih perginya kamu karaoke, gitu kan? Masih perginya kamu karaoke. Iya, aku ya pengen, gitu kan? Tapi namanya kita dulu dari sering karaoke, nggak mungkin dong langsung lepas gitu kan? Tapi ku ikuti ibadah, badanku aja di situ. Badanku ikuti, paling rajin aku, tapi apa pun nggak mengerti kan, ikut. Dan ikut ini aku kan masih curi-curi lagi pergi, curi-curi nanti dari rumah kayak apalah, kayak mau pergi ke situ, padahal tiba-tiba nanti udah ada taksi di situ menjemput gitu. Kayak semuanya itu sia-sia lah gitu, nggak ada gunanya juga. Jadi ya udah berlangsung kayak gitulah kehidupan. Tiba-tiba adalah KKR. Disitulah Tuhan tangkap lah gitu kan. Sama aja lah. Ku tengok lagi kehidupannya gembala kul sama anak-anak kul. Ku tengok berandalannya semuanya. Semua sama ajanya. Semua yang di sini hanya rutinitas aja. Sebenarnya kehidupannya nggak benar-benar. Sama aja kehidupanku dengan mereka itu, apa bedanya gitu kan. Tapi di waktu KKR ini pemulihan kan, itulah Tuhan tangkap aku kan. Kayak aku dengar suara kayak gini, aku mengasihimu gitu, apapun itu nggak usah ingat lagi yang ke belakang itu. Segala yang kamu lakukan di belakang itu nggak usah lihat lagi, lupakan, kubur. Jangan hanya dilupakan saja, dikubur. Jangan pernah lagi melihat ke belakang kayak gitu kan. Pasti gitu kan, kayak gitu-gitu suaranya kan. Tiba-tiba langsung datang Bapak Gembala tuh doakan di telingaku. Mungkin Tuhan arahkan lah, Tuhan bawa kan. Terus dia doakan, dia peluk. Tuhan itu sayang kamu kayak gitu. Terus udah gitu, udah seperti itu, udah kayak minta ampun sama Tuhan, ringan aja gitu. Padahal orang bilang aku itu udah kemana-mana gitu loh, kayak
histeris kemana-mana gitu. Tapi rasaku aku itu berada di tempat. Tapi setelah pulang daripada KKR itu kayak apa aja, kayak plong aja, damai gitu. Damai kan hatinya kan. Udah damai hatinya udah. Disitulah aku merasakan benar-benar aman yang damai yang sebenarnya. Bahwasanya selama ini pun aku ikut itu sebenarnya nggak damai. Semua itu hanya rutinitas. Setelah dari situ, oh oke. Aku di sini berjanji, aku tidak mau lagi. Itu aku ini. Jadi yang dulunya aku sembunyi-sembunyi ke anak-anak kul atau gembala kul, sekarang aku sembunyi sama teman-temanku. Sama yang karaoke itu ya. Sama-sama yang karaoke. Jadi kalau mereka di sana, anak Tuhan, kayak gitu-gitu lah kan. Oh si Milda anak Tuhan. Ayolah karaoke lah, ayolah, gitu-gitu kan. Nggak mudah. Karena di sininya bermain terus di pikiran kan. Pengen lagi. Sekali ini aja gitu kan. Tapi di situ aku bisa tahan, bisa putuskan. Situlah aku belajar untuk membaca firman Tuhan, belajar terus dituntun lagi, itulah aku melupakan itu semuanya. Ya, tadi belum dijawab. Titik terendah. Itu bukan titik terendah. Kayak mana titik terendah, nggak ngerti aku. Titik terendah kita ya ketika kita mengalami persoalan. Oh iya, aku tahu. Titik terendahnya dalam hidupku tuh, dan kurasakan pertolongan Tuhan gitu ya. Dulu itu kan mama tuh sakit-sakit. Tiap bulan tuh harus ke Medan lah. Berobat ke Medan ke rumah sakit apalah, harus 10 juta. Karena dia pakai dokter spesialis. Dokter spesialis kan yang menuntun makanannya. Kalau dulu pernah 10 juta. Pernah 10 juta. Terus aku tuh kerja di sana itu 5 tahun. Awal itu memang semua untuk orang tua. Pengobatannya 2 kali operasi, 1 kali laser. Terus obat sana. Kalau nginap di sana pun dia sebenarnya berobat, tapi kalau nginap di situ kita bayar uang penginapannya di situ. Entah rumah sakit apa, lupa aku rumah sakit itu. Terus banyak uang lah terus. Tapi namanya orang gaji orang kakak kan di sini kan berapa lah gitu kan. Artinya gajiku bisa lebih sedikit daripada mereka. Jadi yang dituntut itu kan harus aku gitu. Terus uang nanti segini akhir bulan, gitu kan. Terus setiap kali gaji harus setor. Gak pernah pegang uang. Karena yang dalam hati, yang ada di dalam hati ini adalah harus sembuh. Kalau aku kerja ini harus untuk mamaku, pokoknya harus sembuh. Berapapun uang harus sembuh, main arisan. Yang penting bisa aku nari akhir bulan, aku bisa kirim ke kampung. Pokoknya putar-putar uang itulah. Makanya di sana juga kan aku kan jualan kan. Semua duit jualan juga ke mama itu. Makanya mama itu tahu pengorbananku untuk dia itu seberapa besar, dia mengerti. Terus nggak punya uang sepeser pun. Masa itu ada perpisahan temanku. Terus harus ke situ kan, tapi harus kumpulin ongkos dong. Kumpulin ongkos tuh 25 ringgit kalau nggak salah. Lain lagi dengan nanti di sana kita pergi jalan-jalan ke sini ya sekalian. Aku mau bilang nggak ada duit itu gimana rasanya, tapi pengen ikut. Gimana uang nggak ada gitu kan. Mau bilang nggak ada uang malu. Sementara beberapa hari ini pun awak udah makan Indomie terus gitu kan. Tapi mau ikut gitu kan. Ya udahlah. Mau bilang pinjam malah malu kan. Tapi kita niat itu kan baik untuk ikut dengan mereka, karena semua mereka ayolah Kamel gitu kan. Udahlah situ tidurlah dulu aku. Terus kayak dalam tidur itu kayak aku dibisikin sama Tuhan gitu loh. Ayo buka tasmu yang itu gitu. Buka tasmu yang warna hitam itu. Gitu kayak gitu di telingaku kan. Buka tasmu yang warna hitam itu gitu. Apa sih tas yang warna hitam itu dalam hatiku. Aku pada masa itu kayak aku nggak ngerti itu kayak Tuhan gitu, nggak ngerti itu Tuhan apa. Tapi selalu dibisikin kan, ayo buka tasmu yang itu, yang warna hitam itu gitu. Aku buka, ada 250 ringgit di dalam.
Ada uang di dalam tuh 250 ringgit. Kalau nggak pernah mami tahu uang itu ada di situ. Aku sudah lupa, dan aku juga nggak tahu, udah nggak tahu di situ. Tapi kayak dibisikin di telingaku itu, buka tasmu yang warna hitam itu, gitu kan. Jadi, apalah, cobalah buka kan. Bangun aku tuh, apa dulu beli gorengan dulu kan yang 50 sen, terus ini minum. Aku buka lah. Terkejut. Ada rupanya uangku gitu kan. Ada rupanya uangku, telepon kawanku kan. Ya ada, masih ada uangku. Aku ikut ya, dari mana kalian gitu kan. Iya masih siap-siap ini, siap lah kakak, udah siap kakak, iya. Wah senang kali di situ loh. Jadi apa yang, kalau niat kita baik, pasti Tuhan sediakan gitu loh. Niat kita baik kan untuk ikut, bukan untuk kayak main-main saja gitu tuh. Kita niat baik untuk sama teman-teman kita. Pasti itu. Dan aku sering kali begitu. Pernah juga aku tuh nggak ada uang, sampai dalam hati nggak ada apa namanya, nggak ada kolektif, nggak ada kolektif gitu kan. Kan biasanya kalau pelayanan kayak gini, kan duluan ya kita kutip persekutuan orang kalau di sana ya, apa persembahan orang, baru terakhir kita. Dalam hatiku lah, ya udah nanti aku bagian inilah, bagian kolektif lah, supaya orang nggak melihat aku tidak kasih persembahan. Mana orang-orang tahu kalau pengerjanya kan dikasih apa enggak. Terus ya Tuhan, tapi gimana Tuhan, aku pengennya, tapi inilah keadaan, memang nggak ada uang, kayak gitu lah kan, nggak ada uang. Terus kayak dibilang kayak gini loh, buka Alkitabnya gitu. Rupanya ada dalam selipan Alkitab itu masih ada uang loh, 75 ringgit. Wah, bukan sedikit itu ya, banyak. Bukan sedikit, di Tuhan lipat gandakan gitu loh. Di situ dapat 75 ringgit kan. Wah, baik kali Tuhan itu gitu. Karena kita sering nangis kalau kita mengingat kebaikan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita itu, mau menangis. Berarti itulah titik terendah mami. Iya. Ketika mami bekerja banting tulang, tidak merasakan ada uang karena membantu orang tua lagi sakit, sampai kebutuhan sehari-hari pun terancam ya. Iya, terancam. Makan nggak makan ya. Makan Itu di Indomie. 5 tahun pertama. 5 tahun pertama. Waktu sampai di Batam juga mama harus laser. Oh pernah di Batam. laser di rumah sakit Awal Elizabeth. Elizabeth. Oh di sana. Bukan di Awal Bros. bukan nih kasa Kasa yang Medika. samping medikal samping Pambil. Oh, pernah juga itu ke Batam operasi ya. mama katanya nggak mau dioperasi tapi di laser tembak batu ginjal Batu kan. ginjal. Karena kan mama kan ada komplikasi gitu, dan butuh biaya juga. Memang pakai BPJS tapi obatnya kan pakai uang sendiri. Ya. Nah, gitu. Tapi itulah ya, memang pertolongan Tuhan itu memang sangat-sangat ajaib buat mami. Tepat pada Ya, waktunya. karena apa? Karena begini, kalau mami nggak mengandalkan Tuhan, contohnya tadi persembahan tadi, mami nggak ibadah, Tuhan nggak akan tunjukkan uang itu di sana, Iya. kan begitu. Dan begini, dan Tuhan juga menuntun mami ke jalan yang benar. Kalau tidak, ya ini rahasia umum. Ketika kita tidak memiliki uang, ya pergaulan bebas, pacaran sama suami orang supaya dapat uang, ya kan? Karena ini di Batam juga pasti banyak begitu gitu. Ketika untuk membiayai hidup orang di kampung, biaya hidup sakit atau gimana, ya kita harus ekstra. Banyak orang juga mengambil jalan pintas, ini mana jadi simpanan kah? Terlalu banyak begitu di sana yang suami orang. Tapi itulah dari kesusahan yang seperti itu Tuhan buka jalan pikiran kita, jualan parfum, jualan lipstik, jualan baju, rumah ke rumah. Itu kalau di PT Unisen itu udah terkenal lah aku tuh. Door to door setiap tanggal 19 tanggal 6 tuh tagih. Itu bayar gaji. Datang retenir gitu Kak? Enggak. Kalau kamu datang udah bentuk duit tuh, tengok mukamu itu katanya. Iya. Kan celana jeans kan barangnya kan dari Indonesia. Kalau di Malaysia itu barang Indonesia itu andalan. Sangat, kalau apa-apa yang dari Indonesia itu sangat diminati gitu. Jadi jualan lipstik, disitulah aku boleh kayak apalah,
ada uang. Perbaiki Di situ aku boleh simpan uang dikit-dikit ya. dikit-dikit. Walaupun jualan lipstik hanya untuk makan, itu untuk makan. Gaji boleh untuk simpan. Jualan baju bukan lebih lagi untuk makan, udah boleh simpan juga gitu kan. Itulah kehidupan Mami dari awal Mami suka karaoke, kumpul-kumpul dan menghabiskan waktu dengan hal yang tidak benar, ditangkap Tuhan. Setelah itu ya mendapatkan cobaan orang tua tadi kan, mama tadi kan. Nah, disitulah Mami tetap Tuhan tuntun, yang dimana Mami nggak jatuh ke dalam dosa. Nggak jatuh ke dalam dosa, Artinya Pak, nggak pergaulan bebas, karena seperti Bapak bilang tadi, banyak perempuan mengambil jalan pintas ketika dia udah dalam kesusahan. ya ada usaha. Banyak. Tapi Tuhan tidak mengizinkan saya jatuh sampai seperti itu. Ya. Cuma menyanyi-nyanyi aja. Makanya dulu, tapi kadang-kadang terlalu banyak orang menghakimi kita loh gitu. Kan dulu kan kalau kita udah terlibat dalam pelayanan. Contoh ada lomba karaoke kan di PT UNISM kan selalu ada lomba karaoke. Kita itu kayak namanya kita kan hobi kita kan di situ kan. Pengen kita ikut dalam perlombaan itu, tapi kita dikutuk-kutuk orang loh. Kan dulu kan pernah kan aku tanya sama Pak Pikan waktu kita masih pacaran atau kita udah menikah dulu. Bisa dosanya kayak gitu kan, pernah aku tanya gitu kan. Karena terlalu orang untuk mengata-ngatai kalau udah berbicara dalam pelayanan itu harus nyanyi lagu gereja, sementara dalam perlombaan itu kan nyanyinya kan nyanyi ya bebas dong, kayak nyanyi kayak lagu-lagu pop gitu. Tapi kalau menurut Papi itu nggak salah. Lewat talenta kita nama Tuhan kan bisa dipermuliakan. Iya, tapi kalau orang-orang di sana itu dulu dalam pelayanan gitu kan selalu bilang itu kalau boleh nggak usah lah, kan izin kan, karena dibuat itu kan hari Sabtu. Jadi kan kalau hari Sabtu itu kan 2 puasa, berarti nggak masuk dong, gitu kan. Mereka tuh kayak nggak suka. Ya itu pemikiran yang kalau menurut Papi ya, itu pemikiran yang kolot. Apapun talenta kita, kalau kita gunakan itu, ya kan, talenta Mami lah bernyanyi bisa digunakan, dia nama Tuhan dipermuliakan. Enggak, udah banyak contoh artis Agnes Monica kan, ketika dia mendapat penghargaan, dia kan penyanyi bukan di gereja, tapi ketika dia tampil dan mendapat penghargaan, dia bilang Tuhan Yesus itu baik, dia memberikan saya ini. Kan jadi nama Tuhan dipermuliakan, daripada orang selalu menyanyi gereja, nyanyi rohani, tetapi tetap istilahnya kehidupan dia tidak menjadi contoh buat orang lain, ya itu apa juga gitu. Jadi nggak ada salahnya kita untuk nyanyi pop, tapi jangan karena kita nyanyi itu hingga waktu kita untuk beribadah, waktu kita untuk Tuhan nggak ada. Itu yang salah. Ya kan, jangan enggak. Makanya dari situ dulu ya memang kutinggalkan untuk nyanyi. Itu salah itu. Enggak, kalau boleh ngapain, berikanlah talentamu itu untuk Tuhan. Kalau suaramu bagus, ya persembahkan untuk Tuhan gitu. Iya, itu persembahan untuk Tuhan. Ketika kita nyanyi, kita menang, kita bilang Tuhan Yesus itu baik, untuk Tuhan. Orang lihat, oh iya, ya dia rendah hati, ya kan? Ya, karena begini, di dunia ini bukan hanya satu kepercayaan. Bagaimana orang mau melihat Tuhan kita baik yang berbeda dengan kita kalau kita tidak mengatakan Tuhan Yesus baik? Dengan contohnya tadi, kita ikut audisi, kita menang, kita bilang Tuhan Yesus itu baik. Orang tahu, oh iya, ini karena doa, karena pertolongan Tuhan. Jadi kan nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita nyanyi gereja di sama tetangga orang yang punya kepercayaan yang lain, kan bisa dimarahin kita. Tapi kalau pas kita audisi, kita menang, kita bilang Tuhan Yesus itu baik, dia yang memberikan ini kemenangan, ya. Itulah. Jadi dari situ mau nggak aku tinggalkan. Setiap karaoke ya kerinduan di hati ada, tapi menjaga demi menjaga
Enggak. Ya, itu penafsiran yang salah, tapi ya mungkin begini Mami, pemikiran mereka kan kita nggak bisa salahkan juga 100%. Pemikiran mereka kan ketika nyanyinya begitu identik ke dunia malam. Orang suka nyanyi, orang suka karaoke kan identiknya dunia malam. Identiknya pergaulan bebas, sehingga ya orang yang itu langsung diklaim nggak benar. Iya. Itu suruh dia. Padahal itu terbuka ya, waktu orang audisi pun kami nonton. Iyalah. Karena kan diadakannya di Unisem. Semua Di orang dalam nengok. Unisem. Jadi ya semua tengok, manajer lah. Pas 17 Agustus juga kan. 17 Agustus juga gitu kan. Jadi bilanglah sama dia nggak usah nyanyi 17 Agustus lah. 17 Agustus tahun 4 itu kan bukan lagu gereja. Iya kan? Tahu lah. Ya janganlah nyanyi 17 Agustus tahun 45. Jangan nyanyi itu, atau Happy Birthday to you. Jangan, itu bukan lagu gereja. Ya. Itu pemikiran salah. Tapi kan walaupun orang bilang kayak gitu kan, yang penting kan tetap kita kerjakan apa yang Tuhan mau kan. Iya. Itu aja yang kita lihat. Jika kita udah dekat sama Tuhan, gak usah lagi kita hal-hal yang seperti itu gak usah kita besar-besarkan. Hal yang besar kita kecilkan, hal yang kecil kita hilangkan. Itu aja. Siap. Kalau kita perkarakan seperti itu berarti kita sama dong sama mereka. Iya. Kalau hal-hal yang kecil yang kayak gitu-gitu aja kita bahas, kita berbesar-besarkan, berarti apa bedanya kita dengan mereka? Betul. Gitu. Saya setuju. Oke Mami, terima kasih buat cerita-ceritanya tentang. Nanti suatu saat Mami yang interview Papi. Iya, nggak apa-apa. Suatu saat, jangan suatu saat, besok juga, Bob. Nggak apa-apa. Silakan tanya apapun ke Papi, Papi akan jawab dengan bohong. Biar Mami baca dulu podcast ini. Apapun yang Mama tanya silakan, Papa akan jawab dengan bohong. Jangan bohong, aku aja jujur. Iyalah, iya. Terima kasih Mami buat waktunya. Ini sudah jam berapa? Kita mau jalan-jalan. Sehat selalu. Terima kasih waktunya. I love you. I love you. God bless you. God bless you.